Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Halo, salam Multatulian. Kembali lagi dengan saya Ginandar. Saya sebagai edukator di Museum Multatuli. Nah, pada live Instagram kali ini saya akan membahas sedikit mengenai kedatangan kolonialisme di Nusantara begitu. Nah, karena di pertemuan yang sebelumnya saya sudah membahas mengenai ruangan-ruangan yang ada di Museum Multatuli, kemudian tema dari Museum Multatuli itu sendiri, yakni kolonialisme dan anti kolonialisme, karena Museum Multatuli ini merupakan museum yang mengusung tema besar tadi, kolonialisme dan anti kolonialisme pertama. Nah, kabar gembiranya adalah bahwa Museum Multatuli ini adalah museum yang pertama di Indonesia yang mengusung peristiwa-peristiwa mengenai anti kolonialisme di Indonesia atau di Nusantara. Nah, pada pertemuan sebelumnya di minggu kedua, setelah membahas ruangan-ruangan per ruangan-ruangan yang ada di Museum Multatuli, saya membahas mengenai anti kolonialisme atau perlawanan masyarakat Banten yang dikhususkan dan difokuskan pada 3 tokoh besar kala itu, yakni yang pertama Haji Wakia, kemudian Nyimas Gamparan, dan Kiai Haji Wasid dalam pemberontakan petani Banten gitu ya. Lalu di minggu yang ketiga, Museum Multatuli pun membahas mengenai arsitektur bangunan Museum Multatuli. Nah, sebelumnya saya akan mereview sedikit mengenai bangunan yang saat ini ditempati oleh Museum Multatuli. Jadi, bangunan ini dulunya merupakan bangunan kewedanaan yang didirikan tahun 1923 atau 1923 dan kemudian beralih fungsi menjadi kantor Kanwil Hansip ketika tahun 1955. Barulah ditempati oleh kantor BKD atau Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lebak hingga di penghujung tahun 2015. Nah, barulah 2016 dipugar bangunan ini, dan 2017 pengisian konten baik itu berupa konten-konten yang berada di Museum Multatuli. Lalu 2018 diresmikan oleh Haji Iti Oktavia Jayabaya selaku Bupati Lebak pada tanggal 11 Februari begitu. Nah, setelah begitu barulah berjalan 2 tahun ke tahun 2020 bahwa bangunan kewedanaan ini atau bangunan eks kewedanaan ini saat ini ditempati oleh Museum Multatuli. Nah, teman-teman yang minggu kemarin sudah menonton live Instagram mengenai arsitektur Multatuli itu mungkin sudah mengetahui bahwasannya pendopo di depan bangunan utama Museum Multatuli ini adalah fungsinya untuk memberikan kitah begitu. Nah, saat ini beralih fungsi menjadi tempat kumpulnya para pemuda, tempat kumpulnya para masyarakat atau tempat istirahat begitu. Yang sudah diganti itu adalah lantainya atau tegelnya. Tegel di pendopo Museum Multatuli itu sudah diganti dan yang aslinya masih ada. Jadi posisinya tidak dihancurkan tapi ditimbun begitu. Jadi tegel asli dari pendopo atau tegel asli dari bangunan kewedanaan ini masih ada di sini begitu ya. Nah, baiklah. Kemudian saat ini saya akan membahas sedikit mengenai kolonialisme ke Nusantara. Nah, teman-teman pasti mengetahui, kawan-kawan pasti sudah tidak asing lagi dengan beberapa negara Eropa yang pernah menjajah atau yang pernah datang ke Nusantara kala itu ya. Yang pertama adalah Portugis, kemudian Spanyol, lalu disusul oleh Inggris, kemudian Belanda, dan juga hanya empat negara Eropa. Yang pertama Portugis, kemudian Spanyol, kemudian Belanda, Inggris, jadi hanya 4. Nah, yang kelima itu adalah negara dari Asia juga, yaitu Jepang. Berarti Indonesia dijajah oleh 5 negara kala itu ya, dari Portugis, kemudian Spanyol, Inggris, Belanda, dan Jepang. Nah, di ruangan 2 ini teman-teman bisa lihat. Nah, di ruangan ini ada satu layar proyektor. Ya, ini disebutnya video interaktif tanpa dialog. Jadi durasinya 2 menit 34 detik menjelaskan mengenai kedatangan bangsa Belanda ke Banten. Nah, itu khususnya menjelaskan negara Belanda datang ke Banten, tapi secara globalnya menjelaskan mengenai kedatangan Portugis, kemudian kedatangan Inggris juga,
teman-teman bisa lihat ada kapal, ada armada besar. Nah ini milik tentara Inggris, tentara Portugis, dan ini milik negara Belanda. Nah akhirnya ketika datang ke Portugis, datang ke Ternate, seluruhnya diusir oleh negara Belanda begitu. Jadi singkatnya, Portugis pertama kali datang ke Nusantara itu melalui Selat Malaka begitu. Jadi menyusuri pantai Afrika dan sebelumnya ketika belum tiba di Nusantara, mereka atau negara Portugis ini membuat satu benteng di Kalkuta, India. Nah, ketika di Kalkuta, India, negara Portugis ini menemui banyak orang atau menemui banyak pedagang, dan salah satunya adalah pedagang dari Gujarat, India, yang akan memberitahu bahwasanya ada penjual rempah-rempah yang ada di Nusantara, kala itu namanya ya. Nah, jadi faktor-faktor penyebab kedatangan negara Eropa ini atau faktor-faktor penyebab kedatangan kolonialisme ke Nusantara ini, yang pertama adalah terputusnya jalur rempah-rempah atau kemudian runtuhnya benteng Konstantinopel. Benteng Konstantinopel, dan kemudian memaksa negara-negara Eropa untuk menyusuri lautan untuk mencari rempah-rempah ya. Jadi teman-teman pasti sudah mengetahui istilah G3 atau 3G, Gold, Glory, Gospel. Nah, itulah yang menjadi pegangan negara-negara kolonial untuk mendapatkan penguasaan atau kekuasaan di negara jajahannya begitu. Awalnya sebenarnya tidak melulu hanya untuk menjajah. Awalnya memang ingin membeli rempah-rempah. Namun ketika melihat pasokan rempah-rempah yang terus meningkat dan kebutuhan rempah-rempah yang terus meningkat, akhirnya yang niatnya jual beli akhirnya dieksploitasi atau dijajah begitu, teman-teman. Nah, jadi Portugis pertama kali tiba di Nusantara tahun 1511. Nah, siapa orangnya? Orangnya adalah Bartolomeu Dias gitu. Tapi sebelum Bartolomeu Dias itu ada orang Portugis pula yang namanya Alfonso de Albuquerque. Nah, itu Portugis datang ke Selat Malaka atau ke kerajaan Ternate. Nah, di sana mereka mendapatkan banyak sekali rempah-rempah. Rempah-rempah khas dari Ternate itu adalah pala. Jadi teman-teman, mereka tuh mendapatkan banyak pala di sana. Kemudian setelah tahun 1520 datanglah negara Spanyol tiba di Kesultanan Tidore. Nah, akhirnya mereka berselisih paham antara negara Portugis dan negara Spanyol ini berselisih paham di satu tempat yang sama. Karena kenapa? Karena sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh dua negara Katolik besar ini, seperti Portugis dan Spanyol, karena mereka sebelum mengitari lautan dan datang ke Nusantara itu melakukan perjanjian. Perjanjiannya adalah perjanjian Tordesillas, yang dimana di dalam perjanjian Tordesillas tersebut menetapkan bahwa Portugis boleh menjajah atau boleh mengitari bumi sebelah timur gitu. Karena dulu bumi itu terbagi menjadi dua, antara timur dan barat. Nah, Spanyol itu mengitari wilayah barat seharusnya. Nah, tapi ketika pada faktanya Spanyol dan Portugis datang di tempat yang sama, yaitu di Tidore dan Ternate. Nah, pada akhirnya mereka berselisih paham dan ditengahi juga. Akhirnya konflik antara dua negara besar ini ditengahi oleh Paus ke-6 dari Vatikan. Kemudian menyudahi pertikaian tersebut, dan pada akhirnya Spanyol harus dipukul mundur. Spanyol datang ke Filipina. Nah, jadi Portugis tetap di Ternate dan Spanyol itu ada di Filipina begitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Itulah alasan negara Portugis dan negara Spanyol tiba ke Nusantara begitu. Nah, tahun selanjutnya, tahun 1596, kabar tersiar dan terdengar ke negara Belanda, hingga negara Belanda begitu maksud saya. Nah, kemudian datanglah tahun 1596, Cornelis de Houtman pertama kali menginjakkan kakinya itu ke tanah Banten, 1596. Jadi teman-teman pasti sudah mengetahui mengenai sejarah singkat seperti itu.
karena Cornelis de Houtman tiba ke Banten itu tahun 1596, dan saat itu Sultan di Kesultanan Banten itu adalah Sultan Maulana Muhammad Abdul Mufakir. Nah, datangnya Cornelis de Houtman ke Banten ini dengan penuh rasa yang dengan sikap yang arogan, sikap yang sombong, sikap yang semena-mena, dan akhirnya dipukul mundur oleh Kesultanan Banten atau oleh Sultan Maulana Abdul Mufakir saat itu, karena melihat bahwa mereka adalah orang asing. Setelah dipukul mundur, kabar ini tersiar pula ke negara Belanda. Tahun selanjutnya 1598 datang lagi armada besar 20 kapal dinakodai oleh Jacob van Eyck. Itu pun sama dari Belanda. Jadi setelah Cornelis de Houtman dipukul mundur oleh Kesultanan Banten atau Sultan Maulana Muhammad Abdul Mufakir, tiba lagi ekspedisi kedua tahun 1598, yakni Jacob van Eyck dengan membawa 20 armada besar kapal Belanda begitu. Nah, kedatangan mereka disambut baik karena Jacob van Eyck ini bisa berdiplomasi dengan pemimpin Kesultanan Banten kala itu begitu. Jadi berjanji untuk bisa memperluas jangkauan perdagangan Banten begitu, teman-teman. Nah, pada akhirnya mereka bisa bekerja sama. Nah, ketika kerjasama itu terjalin dengan baik, negara kolonial atau negara Belanda ini melihat bahwa sumber daya alam yang sangat melimpah di Banten ini bisa menjadi kekayaan sesuai dengan misi tersebut, yaitu gold, bisa menjadi kekayaan. Akhirnya yang awalnya niat membantu akhirnya mengeksploitasi juga begitu. Tahun 1602, tepatnya tanggal 2 Maret, dibangunlah sebuah kongsi perdagangan yang disebut dengan VOC begitu. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menghimpun para pedagang-pedagang kecil di Hindia Belanda, dan kemudian untuk menyaingi kongsi dagang yang dibentuk atau yang didirikan oleh Inggris pula. Inggris pun sama membentuk kongsi dagang, yaitu East, ya, East Indian Company. Kalau Belanda VOC begitu. Nah, akhirnya mereka bertarung antara kongsi dagang dan dimenangkan oleh VOC. Ace itu harus dipukul mundur. Nah, tahun 1602 didirikan VOC hingga banyak sekali peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan, banyak sekali tindakan eksploitasi, penghisapan, penjajahan, dan lain-lain. Dan akhirnya di tahun 1799, nah di tahun 1799 VOC dinyatakan bubar. VOC dinyatakan bubar karena ada beberapa masalah, ada problem intern. Yang paling ketara adalah problem korupsi yang merajalela di kubu di struktural organisasi VOC ini. Nah, dari korupsi inilah akhirnya bisa meruntuhkan kongsi dagang yang begitu sangat luar biasa besarnya gitu. Nah, ini menjadi sebuah pelajaran bahwasanya seberapa besar pun organisasi tersebut, seberapa besar pun negara tersebut, seberapa besar pun komunitas tersebut, jika memang di dalamnya terdapat orang-orang yang dikatakan negatif, jika sering melakukan korupsi, maka tinggal menunggu kehancurannya begitu. Seperti VOC. VOC ini memang faktor-faktor runtuhnya VOC itu sangat banyak, betul. Hanya saja faktor yang sangat bisa dijadikan pelajaran adalah tadi, yaitu maraknya tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat struktural di dalam organisasi VOC tersebut. Nah, tahun 1800 barulah diresmikan bubar, ya. Jadi VOC diresmikan bubar tahun 1800. Nah, jika teman-teman ingin mengetahui apa saja sebenarnya rempah-rempah yang diambil oleh negara-negara kolonial tersebut, di sini saya di Museum Multatuli ini ada beberapa contohnya, ya. Sebenarnya rempah-rempahnya sangat banyak sekali, cuman keempat komoditi ekspor inilah yang diperebutkan begitu. Ada pala, kemudian lada, cengkeh, dan juga kayu manis. Jadi teman-teman bisa tahu bahwa pala ini sebenarnya dibawa oleh pala Maluku ini dibawa oleh pedagang Cina.
pedagang Cina yang melayari Kepulauan Maluku hingga daratan Cina. Nah, jadi sebenarnya pala ini bukan asli dari Kesultanan Ternate ataupun Kesultanan Tidore. Ternyata dibawa oleh pedagang Cina begitu. Nah, pedagang India juga membawa pala melintasi Asia Tengah, Asia Barat hingga Beirut atau Lebanon. Nah, dari sana rempah-rempah diperdagangkan pedagang Arab di seputar Mediterania hingga ke pusat perdagangan Eropa yang berpusat di Venezia dan Genoa, Italia begitu. Nah, lalu selanjutnya adalah lada. Nah, lada ini menurut Joanna Halberly dalam bukunya Species, The History of Indonesia Space Trade, sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke-6. Jadi lada sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke-6. Berarti lada pun bukan dari Nusantara, bukan tumbuhan asli dari Nusantara begitu. Karena dibawa dan masuk sejak abad ke-6 melalui Pulau Jawa dan Sumatera. Nah, ini yang menarik bahwa lada dibawa ke Nusantara atau ke Indonesia ini, kemudian ditumbuhkan di Sumatera itu, dan akhirnya menimbulkan varietas baru dari lada, yaitu Aceh. Nah, Aceh ini kan sekarang menjadi nama daerah di Pulau Sumatera. Dahulunya merupakan nama varietas dari lada begitu teman-teman ya. Nah, lada mendapat sebutan nama baru, merica, yang diambil dari bahasa yang saat ini sering sekali diucapkan merica begitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Sunda disebutnya pedes begitu. Orang disebut ya. Nah, lada pertama kali dibawa para pedagang Arab dan Persia. Nah, teman-teman berarti sudah tahu ternyata lada di sini dibawa oleh pedagang Arab dan Persia. Kemudian ditanam di sekitaran Banten. Di Banten pun ada nama lada, nama daerah dengan sebutan lada. Di Pandeglang ada istilah teluk lada, begitu. Kemudian di Sumatera, lada ini ditumbuhkan di Pulau Sumatera, kemudian menimbulkan varietas-varietas baru seperti Aceh, Kerinci, dan Jambi. Maka Aceh dan Jambi ini merupakan varietas dari lada, nama dari varietas lada begitu ya, teman-teman. Kemudian cengkeh. Nah, kalau cengkeh ini adalah tanaman asli atau endemik Kepulauan Maluku. Jadi kita patut berbangga hati bahwasannya tanaman yang asli ya, tanaman yang endemiknya itu dari Nusantara, dari Kepulauan Maluku hanyalah cengkeh. Begitu kan? Cengkeh dikenal dan diakui berasal dari 4 pulau gunung Maluku: Maloko, Kieraha, Ternate, Tidore, Moti dan Makian. Nah, sejak beberapa abad sebelum penjajah Eropa tiba, para pedagang saudagar Arab dan Cina membawa dan memperkenalkannya ke daratan Eropa. Nah, inilah yang menjadi salah satu indikasi kenapa orang-orang Eropa bisa tiba ke Nusantara. Ternyata dibawa oleh pedagang Arab dan Cina ke daerah-daerah Eropa. Nah, begitu. Akhirnya ketika orang-orang Eropa sudah merasakan khasiat dari cengkeh ini, mereka mencari-cari lagi di mana letak tanaman asli atau endemik asli tanaman cengkeh ini, dan ternyata ada di Kepulauan Maluku. Nah, saat itu cengkeh ini sangat-sangat khasiatnya itu sangat-sangat luar biasa. Bahwasannya cengkeh ini bisa menghangatkan tubuh yang pertama itu. Kemudian cengkeh ini bisa bisa mengurangi bau amis. Karena kala itu di Eropa Timur sana cuaca sangat ekstrim. Betul-betul banyak ternak yang mati. Kemudian rumput-rumput pun sudah jika dipegang gitu sudah bukan berbentuk rumput lagi gitu. Jadi sudah banyak sudah membeku. Nah, akhirnya bagaimana caranya orang-orang Eropa ini untuk menghangatkan tubuh? Mereka mencari cengkeh ini begitu. Lalu kenapa? Apa hubungannya cengkeh dengan ternak yang banyak sekali disembelih di Eropa? Ternyata karena di sana itu banyak kambing dan darahnya begitu banyak, akhirnya harus dilumuri oleh cengkeh begitu ya, teman-teman ya. Jadi cengkeh ini banyak khasiatnya sekali. Nah, lalu yang terakhir adalah kayu manis. Nah, kayu manis ini merupakan rempah-rempah yang diperoleh dari kulit bagian dalam pohon genus Cyanomum pada abad ke-16 bangsa Portugis berlayar ke India yang merupakan sumber segala jenis rempah dan berusaha menguasai perdagangan begitu. Berarti ini dari India.
teman-teman ya. Jadi saya review ulang bahwa pala ini dibawa oleh pedagang Cina ke Maluku, lalu lada ini dibawa oleh pedagang Arab dan Cina, Arab dan Persia. Kemudian Maluku, cengkeh ini asli dari Maluku dan kayu manis ini dari India begitu. Jadi keempat komoditi ekspor inilah, keempat rempah-rempah inilah yang diambil, yang digerus habis oleh negara-negara Eropa, diantaranya Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris begitu teman-teman ya. Nah, saya lanjutkan. Setelah tahun 1800 tadi VOC dinyatakan bubar, maka pemerintahan kolonial VOC diganti menjadi pemerintah Hindia Belanda. Nah, akhirnya pemerintah Hindia Belanda ini berusaha untuk membangkitkan keuangan atau untuk membangkitkan ekonomi pemerintah Hindia Belanda dengan cara instan atau dengan cara yang tidak berperi kemanusiaan begitu ya. Akhirnya tahun 1830 terjadilah peristiwa kultur Stelsel atau oleh sejarawan Indonesia dikatakan sebagai periode tanam paksa begitu teman-teman. Jadi periode tanam paksa ini adalah periode yang paling eksploitatif di dalam range peristiwa sejarah Indonesia begitu. Teman-teman jika ingin mengetahui sedikit mengenai ruangan yang ada di Museum Kultur ini yang membahas sedikit mengenai kultur Stelsel atau tanam paksa, mari lihat di sini. Nah, teman-teman, di sini. Nah, teman-teman, ini adalah ruangan ketiga. Jadi ruangan yang membahas mengenai sistem tanam paksa tadi atau ruangan kultur Stelsel begitu. Nah, jadi tanam paksa ini sebenarnya apa sih gitu? Ternyata tanam paksa ini ada beberapa regulasi yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda saat itu. Gubernur Jenderal yang memimpin periode tanam paksa ini adalah Van de Bosch, ya, Johan van de Bosch begitu. Nah, banyak regulasi yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengorganisir periode tanam paksa ini. Yang pertama, setiap masyarakat Hindia Belanda yang memiliki tanah itu sebesar 20% harus diberikan ke Hindia Belanda, ke pemerintah Hindia Belanda atau ke pemerintah kolonial. Untuk apa? Untuk ditanami tumbuhan komoditi ekspor. Di antaranya adalah ada nila, kemudian ada kopi, ada teh, dan juga ada tebu begitu ya. Nah, bagi masyarakat yang tidak memiliki tanah, maka mereka harus bekerja selama 20% ya tenaganya gitu, sebanyak 20% tenaganya begitu. Nah, itulah regulasi yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda mengenai periode tanam paksa ini. Tapi pada faktanya ketika terjadinya periode tanam paksa ini, regulasi yang dibuat di awal tadi itu tidak berarti apa-apa. Karena kenapa? Karena seluruh tanah yang dimiliki oleh masyarakat di Hindia Belanda harus diberikan, harus ditanami kopi, harus ditanami teh, harus ditanami tebu begitu. Dan juga masyarakat yang bekerja atau pekerja kasarnya pun bukan 20% di peras tenaganya, tapi 100% di peras tenaganya begitu. Nah, artinya periode tanam paksa ini adalah periode yang paling eksploitatif begitu teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat inilah contohnya kebiasaan masyarakat Jawa. Jadi di sini ada kopi nih, kopi mentah gitu. Nah, dikupas menggunakan giginya begitu. Kemudian dimasukkan ke dalam satu wadah dan dimasukkan lagi ke karung goni untuk diperjualbelikan. Jadi masyarakat kita tidak boleh mengkonsumsi kopinya, khususnya di Kabupaten Lebak. Makanya di Kabupaten Lebak ini ada satu istilah penyuguhan kopi daun. Nah, kopi daun ini teman-teman, kopi daun ini nih, ini kopi daun. Jadi kopi daun ini cara membuatnya sangat sederhana. Memetik satu daun kopi, kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang berisikan air hangat. Lalu nanti ditunggu hingga meresap, aromanya baru bisa dinikmati atau baru bisa dikonsumsi. Begitu. Jadi biji kopinya tidak boleh kita dikonsumsi karena dijual. Kita hanya boleh meminum daun kopinya saja, begitu ya, teman-teman. Dan ini pun ada di dalam buku Maksaflar. Saat itu Multatuli datang ke Lebak dan disuguhi kelapa muda oleh masyarakat Lebak.
tapi Multatuli menolaknya, atau Edward Dosteker ini menolaknya, karena jika meminum air kelapa muda di siang hari, maka khawatir akan merusak saraf-saraf yang ada di tubuh kita. Nah, pada akhirnya masyarakat Lebak di sini menyuguhkan satu suguhan, yaitu kopi daun. Disitulah di dalam buku Maksaflar dijelaskan bahwa Multatuli pernah ditawari kopi daun oleh masyarakat Kabupaten Lebak kala itu, ya teman-teman. Dan ini contoh kopinya. Kopi yang ditanam di sekitaran Pulau Jawa ini adalah kopi robusta. Ya, kopi robusta. Dulu pernah ditanam di sekitaran pesisir Pulau Jawa, tapi tidak atau gagal panen. Dan akhirnya yang di pesisir Pulau Jawa itu, pesisir utara Pulau Jawa, itu tanaman kopinya jenisnya adalah Arabica. Karena terlalu asam, maka diganti menjadi robusta yang rasanya pahit begitu, dan bisa dinikmati sampai saat ini begitu ya. Nah, ini adalah coffee grinder. Jadi dahulu itu pada masa periode tanam paksa ini, mereka yang ingin mengkonsumsi kopi harus bisa mengoperasikan coffee grinder ini, atau alat penggiling kopi ini, atau alat penggerus kopi ini begitu teman-teman ya. Oke, dan ini Pulau Jawa. Ya, skema Pulau Jawa yang dimana ada 18 titik yang menjadi daerah eksploitasi pada periode tanam paksa begitu. Dimulai dari Banten hingga Besuki. Jumlahnya ada 18 titik, di mana di seluruh kepulauan Jawa ini, ya, di daerah-daerah yang ada di kepulauan Jawa ini ditanami komoditi ekspor tadi. Ada kopi, ada tebu, ada teh dan nilam gitu. Terkecuali Batavia, karena Batavia menjadi pusat kontrak administrasi pada masa tanam paksa, ya begitu ya. Nah, tanam paksa ini berakhir pada tahun 1870. Jadi periode tanam paksa diawali 1830 dan berakhir tahun 1870. Kenapa berakhir? Karena periode tanam paksa ini telah berakhir karena sudah keluarnya undang-undang gula atau undang-undang agraria, dan kemudian ada tindakan revolusioner dari para kalangan-kalangan, contohnya sastrawan, kemudian kaum liberalis begitu yang ada di Belanda, Diemir van Duys. Kemudian Multatuli pun menjadi salah satu faktor meledaknya atau munculnya buku Maksaflar, menjadi salah satu faktor diberhentikannya tanam paksa ini begitu, karena Multatuli atau Edward Dosteker ini mengkritik pemerintah Hindia Belanda melalui novel satirnya begitu, melalui tulisan begitu ya. Jadi sesuai dengan nama Museum Multatuli ini, bahwa kenapa Multatuli ini bisa kenapa Multatuli bisa menjadi seorang yang penting dalam peristiwa sejarah tanam paksa. Ternyata Multatuli ini adalah salah satu tokoh yang mampu memberhentikan tanam paksa atau kultur sastra ini begitu ya teman-teman. Oke, mungkin hanya itu saja, karena secara singkat sedikit mengenai kedatangan kolonialisme di Nusantara, ya, dimulai dari kedatangan Portugis, kemudian Spanyol, kemudian perselisihan antara Portugis dan Spanyol, kemudian kemudian pendirian Kongsi Dagang Inggris (H), kemudian pendirian Kongsi Dagang Belanda (VOC), dan akhirnya VOC runtuh karena korupsi. Setelah itu pemerintah Hindia Belanda membangun ekonomi lagi dengan cara memperlakukan periode tanam paksa begitu, hingga keluarnya buku Maksaflar begitu. Terima kasih telah menonton, terima kasih telah setia menunggu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya Ginandar undur pamit. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.